Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep yang ada dalam pikiran saya tentang karya saya yang ada di AJOK 2019. Konsep pertama, manusia. Manusia tidak lebih besar dari gunung, namun manusia memiliki ambisi yang lebih besar dari gunung. Gunung yang kokoh dalam riwayat merasa tidak mampu mengemban amanah yang dipikirkan kepada manusia. Konsep berikutnya. Kokoh berjalan di atas bumi. Makan, minum, tidur, menangis, tertawa, menghamili, mengandung, lemah, kuat, merendah, meninggi, namun pada akhirnya terkujur juga di bumi. Konsep selanjutnya, memimpin alam bukanlah untuk menguasai. Memimpin alam bukanlah untuk menguasai, namun untuk mengayomi. Namun acap kali, lupa diri, sombong hati, akhirnya takut juga akan mati. Jauh dalam lubuk hati, aku melihat sebenarnya kita mengakui kuasa Sang Maha Tinggi. Tapi sayang, pikiran kita merusak diri, bersembunyi di dalam konsep fantasi yang sebenarnya tak ada arti. Konsep setelahnya dan sesudah itu. Lalu datang masa ketika gunung yang tinggi menyemburkan api sambil menari menggoncang bumi. Lalu semua lari. Tak ada lagi arti akan apa yang didapat hari ini. Seakan ditelan bersama mimpi-mimpi, rencana esok hari yang juga tak pasti. Terkubur dalam bersama simpanan-simpanan yang basi. Kemudian mendadak semua yang kita lalui harus dipertanggungjawabi. Tak ada lagi arti jabatan, gengsi tinggi, apalagi sekedar otot tulat kawang besi. Sakjane Lugasi arep nggambar apa to iki? Janjane iso nggambar ora iki? Mas, pripun kabare? Ya, baik. Kowe iki lho, Mas. Wani-wanine neng Arjok entoke karya kaya ngono kuwi. Oke, Pak. Janjane aku wis ngamati, wis ndelok. Wis nonton. Ana makna yang ingin kamu sampaikan.
Pak Ustadz nggak takbiran Pak, ikut takbiran. Nah nanti aja. Ini khusus untuk kamu. Oke. Ya. Jadi gini loh Mas. Ya. Saya sudah bisa membaca keinginan Mas Lukas itu apa. Karena menorehkan dalam sebuah tulisan. Yang ini untuk saya, kamu dan semuanya. Pinginnya banyak ya saja nih. Oh, nanti aja. Bedok banget. Sebenarnya kalau mau melihat makna dari kayak Mas Lugas itu enggak hanya dengan kasat mata, tapi ada makna yang sangat dalam ingin kamu sampaikan. Yang tulisan banyak. Kita dihadapkan dengan gunung-gunung Merapi dan mozaik-mozaik dari kaca. Ada pesan yang dalam ingin Mas Lugas sampaikan melalui karyanya. Pesan penuh makna kalau kita melihat dengan mata hati. Beliau ingin menyampaikan sesuatu yang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Gunung sebagai objek utamanya. Gunung yang kokoh, berdiri, terlihat elok, indah, dan mempesona bila terlihat dari kejauhan mata. Pak Ustadz pernah ke gunungnya Pak? Akan tetapi untuk mencapai puncaknya kita harus mempersiapkan diri dengan bekal yang cukup, fisik yang kuat. Dan melalui jalan yang mendaki, curam, penuh rintangan. Itulah kalau untuk mencapai puncaknya. Mas, ya, bila tidak hati-hati, ya, untuk mencapai puncak itu bisa tersesat atau bahkan jatuh ke jurang. Itu perlu diingat ya Mas ya. Ini adalah kias atau perumpamaan perjalanan hidup manusia. Untuk sampai ke puncak itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Dengan melalui berbagai rintangan, kadang tersenyum, kadang bersedih, ada waktu luang, ada juga waktu yang super sibuk. Kadang sehat dan juga kadang merasakan sakit. Boleh nanya dulu. Apa itu? Kalau merasa sibuk terus gimana Pak? Nah, itulah harus pandai-pandai memanage waktu. Mas Lugas dari itu. Mas, ya. Ini untuk Mas, ya. Ya. Ketika sudah berada di puncak itu loh Mas, dan Anda merasa menang, bahkan dunia ada di genggaman kamu, ya, pasti harus kamu sadari semua itu akan ada akhirnya. Semua itu pasti akan ada akhirnya. Dalam ruang karya Mas Lugas ada yang menarik, kaligrafi yang tertulis di atas. Sudah masuk Pak ya? Ya. Udah lihat. Mengelilingi ruang pameran seolah-olah seperti musola, dan itu kamu tak anggap kendel masuk ke Arjok dengan membuat karya seperti ini. Dan ini
pesan yang penuh makna dan dalam sekali. Bila kita cermati, kita baca dengan hati, maka ada kutipan satu ayat surah Al-Muzammil ayat 14. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban muhina. Yauma, ingatlah pada hari tarjufu, ketika digoncangkan ardu, yaitu bumi tempat kita berpijak ini, wal jibalu, dan gunung-gunung, wa kanatil jibalu, dan jadilah gunung-gunung itu seperti kathibam, onggokan pasir, mahila, yang dicurahkan. Mas, apa yang kita raih hari ini itu ada waktunya akan berakhir. Bisa cepat. Dan semua pasti menginginkan akhir yang baik. Siapkah? Siapkah kita? Lagi absen tanya Apa? bagaimana kalau kita selalu merasa seperti akan baru mulai terus dulu? Ya. Harusnya Mas Nuga sadar diri, ya, selalu tetap rendah hati. Tapi katanya seniman ini kalau nggak sadar diri lebih bagus gitu, bukan? Ya, itulah yang menjadi keprihatinan kita kalau ternyata dengan tidak sadarnya diri itu kadang akan menjerumuskan, ya, ke jurang. Itu kita harus sadari. Dan semuanya pasti menginginkan akhir yang baik. Kayak apa tuh, akhir yang baik? Ya, harus dengan bekal yang baik pula, dengan tetap menjaga cara bergaul ataupun cara bersikap, ya, itu harus tetap dijaga, Mas. Kalau seniman gimana? Silahkan, Mas, berkreasilah semampu atau segila-gilanya. Nah, dodolan lukisan gimana? Tetapi ya, ada rambu-rambu yang harus Mas juga ketahui. Semua itu untuk apa, Mas? Untuk akhir yang baik, dan kesemuanya itu membuat tersenyum, ya. Dimana senyum indah kita tidak lagi terlihat, ya. Dimana kehangatan kasih sayang kita tinggal kenangan. Yang jelas, tetaplah bersikap bijak, mengontrol emosi, ya, itu perlu juga. Tapi kalau berkarya kan butuh emosi tuh, Tat. Ya. Misalnya kita, ya kayak saya sendiri kan, di dunia seniman itu pasti, ya, makanya judul karya saya itu kan berbatas tapi tak terbatas kan. Satu sisi jiwa saya merasa nggak terbatas gitu. Ya, jujur aja kadang besar kesombongannya, gitu, egoannya, apalagi emosi yang saya sangat andalkan gitu. Tapi kalau dengan omongan Ustaz tadi, saya juga jadi berpikir lagi tentang karya saya sendiri gitu. Kadang habis bikin, kalau tadi nggak Pak Ustadz jelaskan, saya sendiri akhirnya baru sadar ya, saya kok bikin gini kenapa gitu. Tapi ya
konsep-konsep yang saya tulis tadi gitu kan. Semuanya yang saya yakini dari dalam hati saya lah, Ya. bahwa walaupun saya belum bisa mewujudkan dalam keseharian saya, kehidupan saya, tapi luapan saya yang saya buat di dalam karya saya ini, saya harapkan audiens juga ikut merasakan bahwa saya ingin mengatakan bahwa gunung yang sekelas itu aja sangat gampang untuk pecah gitu kan, seperti mozaik yang saya simbolkan sebagai pasir-pasir sebenarnya, seperti ayat yang diterangkan oleh Ustadz tadi kan. Memang benar itu ada di satu tembok dan Ustadz jeli melihatnya, dan saya harap juga setelah penjelasan saya sekarang ini, apabila ada yang datang, mudah-mudahan kita bisa lihat ke atas. Jadi nggak masuk kayak ini, mungkin kita lihat ke atas itu, ke video itu. Dan saya juga ingin bertanya, Tad. Saya cuma jujur aja, saya cuma memaknai secara gamblang tentang tadi yang Ustadz jelaskan, salah satu ayat yang ada di, kalau nggak salah di sebelah barat ya, Al-Muzammil, yauma tazufu aldu wa jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Saya mau tanya, Tad, secara arti tadi Ustadz udah jelaskan, tapi maksudnya pada hal itu apa yang sebenarnya terjadi gitu? Kalau sekarang kan kayak kita di Indonesia sini, Ya. gunung-gunung lagi banyak juga nih yang bergerak gitu. Sebenarnya gunung itu apa sih? Gitu. Mereka tuh apa hidup atau mati, atau saya dengar juga ada yang pasak bumi. Ya sebenarnya gunung itu fungsinya sebagai pasak agar bumi itu tidak bergoncang. Maka gunung itu fungsinya untuk menahan agar bumi tidak bergoncang, karena inti bumi itu sendiri adalah cairan. Yang cairan itu apabila keluar sedikit saja, Mas, ya, seperti tahun 2010 tahun yang lalu, Gunung Merapi hanya mengeluarkan sedikit isinya saja, sungguh dahsyat efeknya. Sebentar, Pak. Ya. Itu sedikit Saja. Saya kebetulan belum lama ke museumnya sana, lihat sedikit itu udah wah, gimana kalau sedang apalagi banyak ya? Ya. Itu sedikit berdasarkan apa tuh dikatakan sedikit? Karena masih ada banyak di dalam sana ya? Ya. Isi yang di dalam yang banyak itu belum terkeluarkan semua. Jadi itu hanya sebagian kecil efek dari erupsi. Sebenarnya dalam kandungan Gunung Merapi itu sendiri sungguh luar biasa. Bumi yang kita injak ini jadi takut kita, Mas. Jadi takut. Kenapa itu? Bener. Jadi Saya tadinya nggak merinding, sekarang jadi ikut merinding, nggak kata-katain. Gimana? Mas sendiri menggambar beberapa kondisi Gunung Merapi dari tahun ke tahun ya. Ada perbedaan. Ya sebenarnya bentuknya. itu kan itu Bisa dijelaskan, Mas? Ya itu saya repro dari lukisan Raden Saleh. Oh ya. Merapi di siang hari dan Merapi di malam hari. Pada waktu itu pun belum bolong kan. Ya. Terus sekarang kan nggak ada henti-hentinya. Yang satu lagi yang Gunung Emas itu kan. Saya pernah dengar Gunung Emas itu, sebenarnya saya cuma ya, saya akui saya bukan yang tahu paham, tapi saya cuma dengar katanya nanti ada Gunung Emas gitu. Terus saya membayangkan dalam kayak ini saya dengar di beberapa cerita gitu tentang Gunung Emas gitu ya, saya buat ya kalau bahannya emas kan lebih keras kan daripada tanah kan, apalagi daripada batu kan juga lebih keras. Jadi saya mikir Gunung Emas pun nanti juga kalau memang ya pada akhirnya juga akan hancur juga. Gimana? Maaf kalau salah itu. Kadang-kadang saya cuma ya seniman kisah kadang sampai enak ide ngono. Lihat sesuatu terus dia monggo Tat dijelaskan tentang mungkin Gunung Emas
Benar nggak yang saya katakan? Gunung emas itu mungkin bisa ditafsirkan pula di dalam gunung itu sungguh apa aja melimpah di situ, Mas. Tumbuhan, air, dan kekayaan yang lain itu banyak terdapat di gunung. Bisa dimaknai seperti itu. Bukan dimaknai seperti apa yang terlihat kasat mata ya. Gunung emas terus berupa gunung emas sungguhan itu. Tetapi di gunung itu pohon-pohon yang menjulang tinggi memberikan kehidupan bagi makhluk yang lain, saling bersinergi ya. Air yang jernih, pasti kalau kita pergi ke gunung itu mendapati air sangat jernih, dan bahkan kalau kita minum langsung itu dari sumber mata air pun itu sangat segar. Karena apa? Masih murni, belum terkotori dengan polusi dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan lagi, Mas, maksud Gunung Merapi yang tadi dari berbagai periode tahun dituangkan ke situ, Mas? Ya, sebenarnya dalam karya ini berbatas tapi tak terbatas. Maksudnya ialah saya berharap minimal ada 3 interpretasi yang ketika orang memasukin karya ini, Tad. Jadi yang pertama, kalau seorang ini mempunyai ilmu pengetahuan tentang seni, dia sekali lihat akan tahu karya ini karya siapa gitu. Oh, ini lukisan Raden Saleh karena itu cukup terkenal gitu. Bukan cukup terkenal, mungkin terkenal sekali gitu kan. Karya itu langsung tahu. Apalagi kalau dia art historian, ahli sejarah seni, dia akan memaknai ruangan saya ini sebagai sebuah space seni gitu, sebuah mungkin museum, galeri atau apa. Kok ada karya Raden Saleh dan itu tafsir pertama bebas. Yang kedua, ketika ada seorang yang mempunyai pengalaman pribadi, katakanlah empiris, bahwa dulu pada kejadian 2010 mungkin dia mengalami kejadian Gunung Merapi yang menyembuhkan yang tadi kata Ustadz, sedikit aja itu sudah membuat kita gelabakan ya, lupa gitu kan. Padahal saya juga saya pernah mendengar beberapa waktu yang lalu di salah satu tempat saya pernah mendengar katanya semua gempa yang ada di bumi selama hidup ini itu bukan gempa yang sesungguhnya dalam urusan kepercayaan tentunya, karena gempa yang sesungguhnya nanti gitu kan, ini cuma gempa main-main. Saya pikir waduh, main-main aja kayak gini gitu kan, ya lebih mining lagi saya. Nah, terus tafsir yang kedua itu kalau orang empiris dia akan lihat oh ini Gunung Merapi gitu kan. Bagi saya itu nilai lokal dalam karya saya di Jogja ini, apalagi ini eventnya Art Jog gitu kan di Yogyakarta, dan Gunung Merapi itu sangat punya nilai identitas yang objek yang sangat lokal gitu. Yang ketiga, kalau yang datang orang-orang kayak Ustadz ini datang ngelihat bukan karyanya, langsung ngelihat oh kok ada tulisan Arab, kok musola gitu kan. Ya. Mungkin dia langsung baca kan. Ayat-ayat yang di atas itu memang menjelaskan tentang Gunung Merapi semua. Ya. Yang memang ya saya bersyukur, beruntung ketika Ustadz pernah lihat kayak saya dan mau diajak untuk tampil di Ajok ini untuk menjelaskan karya saya ke publik, ke teman-teman semua, dan interpretasinya akan berbeda ketika dia masuk. Oh ini juga kok seperti musola, karena memang dulu ada yang nanya, ini kamu kayak bikin musola ya? Saya bilang bukan. Iya. Ini sebenarnya saya melihat ada karpet itu loh. Karpet merah itu saya buat musola sendiri. Oh. Karena pengalaman saya pribadi ketika saya hadir kebetulan saya kadang hadir di tempat-tempat yang itu nggak ada, karena saya seorang muslim dan saya seorang seniman, dan kadang saya hadir di tempat-tempat yang di sana nggak ada tempat khusus buat sholatnya. Kalau kita di Indonesia kan kita beruntung kadang-kadang ada musola gitu. Saya akhirnya harus
di gudang atau kadang nggak ada gudang juga, saya harus nutup di tempat-tempat seperti di beberapa tempat itu cukup sulit gitu. Jadi pengalaman saya pribadi juga yang membuat saya pikir di tengah hiuk pikuknya Ajok dengan saya taruh jam dinding yang juga menunjukkan waktu sholat itu juga Ya. bisa difungsikan juga sebagai Oh sholat. iya. Cuma tempat wudhunya harus mungkin ke sebelah barat ya. Ada toilet saya udah dan Jadi karpet merah ibu-ibu yang sedang bersujud itu bagian dari karya ya Mas? iya. Dan ini sebenarnya juga bisa musola juga. Saya pernah kemarin juga ada teman saya yang datang, dia bilang dia nggak bisa masuk. Ada yang sholat katanya. Oh. Wah saya senang, saya bilang kenapa saya pas saya nggak lihat ya, saya nggak tahu di dokumentasi ada beberapa orang yang memang dia pikir mau sholat beneran gitu. Gitu. Dan saya pikir ya itu kalau ingin dijelaskan lagi. Kalau yang lain ya mungkin itu lagi ya, kalau ada yang tanyakan lagi. Waktu. Ya, udah selesai. Oke, ya mungkin. Ya, Itu aja Mas. Ya, Kayak Ustaz. pamit dulu ya Mas ya. Ya saya maaf Ustaz, banyak nggak apa-apa. Ustaz ngomong saya. Ya, kasih Ustaz.